Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin, NIM 2005 106087 dari kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Di sini saya akan membahas bagian keempat tentang manajemen komunikasi dalam pendidikan. Di sini terdapat dua. Yang pertama adalah komunikasi dalam organisasi dan prinsip dasar komunikasi. Pertama, kita akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Salah satu faktor penting suksesnya organisasi adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan memperlancar jalannya organisasi. Sebaiknya, jika komunikasi kurang baik, dapat menyebabkan macetnya organisasi. Kita ambil sebagai contoh dalam suatu sekolah. Jika kepala sekolah lupa menyampaikan kapan masuk kembali sekolah setelah libur, maka akan banyak guru atau siswa yang tidak hadir pada awal pemulaan sekolah, sehingga aktivitas pembelajaran akan terkendala. Hal demikian menyebabkan sekolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menghindari hal ini, maka para pemimpin organisasi harus memahami dan menyempurnakan kemampuan organisasi, sehingga komunikasi dalam organisasi tersebut menjadi efektif. Efektifnya komunikasi organisasi dalam suatu sekolah akan membantu pelaksanaan tugas para guru maupun kepala sekolah. Setiap organisasi termasuk sekolah tidak terhindar dari konflik organisasi. Untuk menghindari dan memecahkan konflik ini, perlu adanya komunikasi yang efektif, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Dengan adanya komunikasi ini, maka diharapkan dapat memaksimalkan segala aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan seseorang dalam manajerial sebuah lembaga tidak terlepas dari struktur dan komunikasi yang baik. Keefektifan komunikasi yang disampaikan biasanya akan menghasilkan suasana yang nyaman sehingga tujuan organisasi mudah tercapai. Kemudian kita masuk ke bagian B tentang prinsip dasar komunikasi. Kita akan membahas definisi umumnya dulu. Komunikasi adalah proses individu yang mengirimkan stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Hoffman, Janis, dan Kelly, menurut mereka komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Kemudian kita masuk ke hakikat dan peran komunikasi dalam suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja lembaga yang optimal. Di sini ada pertama yaitu fungsi informatif. Komunikasi sebagai fungsi informatif maksudnya bahwa melalui komunikasi yang baik diharapkan semua pihak di sekolah memperoleh informasi yang baik dan akurat serta tepat waktu, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kepala sekolah dengan manajer dapat meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk memimpin sekolah. Guru sebagai ujung tombak pencapaian tujuan sekolah dapat menambah wawasan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pegawai sekolah sebagai tata usaha lebih mudah melaksanakan tugasnya tanpa harus dihantui keraguan. Demikian juga dengan siswa akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua ada fungsi regulatif. Komunikasi sebagai fungsi regulatif di sekolah mencakup peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Fungsi regulatif ini dipengaruhi dua hal. Pertama, atasan. Dalam hal ini, kepala sekolah yang berwenang mengendalikan semua informasi yang disampaikan dan memberikan instruksi atau perintah. Kemudian ada message atau pesan. Regulatif berorientasi pada kerja, artinya guru maupun pegawai membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga kita masuk untuk fungsi integratif. Komunikasi sebagai fungsi integratif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan saluran yang memungkinkan kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Saluran komunikasi ini dapat dibuat seperti buletin, televisi, infokus, maupun hal lain yang dapat membantu efektivitas kinerja sekolah. Kemudian kita masuk yang keempat, fungsi persuasi. Kekuasaan dan wewenang tidak selalu membawa hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, maka kepala sekolah dapat melakukan cara persuasi kepada bawahannya. Hal ini akan menimbulkan kepedulian yang lebih tinggi terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga guru maupun karyawan lainnya akan bekerja sukarela. Sukarela dalam hal ini bukan berarti tidak mengkaji tetapi merupakan loyalitas kerja. Kemudian kita masuk ke nomor 5, yaitu fungsi emosi. Komunikasi sebagai fungsi emosi artinya dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen yang ada pada sekolah tersebut dapat mengontrol emosi maupun pengendalian stres sehingga tidak terjadi sebuah masalah. Kemudian keenam adalah fungsi motivasi. Komunikasi sebagai fungsi motivasi artinya bahwa kepala sekolah harus mampu memanfaatkan komunikasi dalam memberi motivasi kepada bawahannya. Kemudian terakhir, ketujuh, yaitu fungsi kontrol. Komunikasi juga berfungsi sebagai kontrol atau pengatur terhadap kinerja sekolah. Melalui komunikasi, kepala sekolah dapat mengontrol kerja para guru dan pegawai sehingga mengetahui sebatas mana hasil kinerja sekolah. Jika fungsi komunikasi di atas dapat berjalan dengan baik, maka kinerja sekolah akan lebih optimal sehingga tujuan sekolah akan lebih cepat tercapai. Untuk mengefektifkan semua fungsi komunikasi ini, maka sebaiknya seorang kepala sekolah membuka komunikasi yang bersifat terbuka. Komunikasi yang bersifat terbuka akan memperlancar proses penyampaian pesan baik dari atasan maupun dari bawahan. Mungkin itu saja, sekian dari saya untuk penjelasan tadi mengenai bab 4. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.